Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in law dakhalu jughra dabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti sistem sunnah, tradisi, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian akan ikut masuk juga. Maka para sahabat menanyakan, mereka itu siapa ya Rasulullah? Apakah Yahudi Nasrani? Katanya Rasulullah SAW, siapa lagi kalau tidak mereka? Dan jangan sampai antum keliru menafsiri sanan atau sunan hanya batasan dalam hal tradisi, perayaan, berbagai macam hari-hari besar. Tidak, masuk ke dalam sunan, masuk ke dalam sanan adalah sistem kekuasaan dan pemerintahan serta sistem politik juga. Nah, ini sudah berbondong-bondong, semuanya menyerahkan total sistem politik, kekuasaan dan pemerintahan kepada barat, kepada orang kafir. Dan akhirnya ikhwan, pelan-pelan Islam dipretelin, hukumnya tidak berlaku, sehingga yang namanya sistem kafir mas sengaja diciptakan untuk meretelin, untuk menggugurkan, untuk melepas hukum-hukum Allah. Maka siapapun yang masuk ke kekuasaan sistem ini hampir nyaris tidak bisa mengamalkan Islamnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan, kullaman taqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha, wa awwaluha naqdan al-hukmu, wa akhiruha as-salah. Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Ketika lepas, maka orang berkepegangan berikutnya. Yang pertama kali lepas adalah sistem hukum Islam, pemerintahan Islam, dan yang paling akhir sholat. Siapa yang rontokin? Mereka yang menghidupkan demokrasi di negara Islam. Dia apapun alasannya, bikin hujah dalil-dalil bahwa ada demokrasi Islam. Tolong ya ikhwan, kalau seandainya ada demokrasi yang Islam, nggak mungkin dibiayai orang kafir. Saya tanya, ada yang biayai orang kafir daurah kita? Tabligh kita? Nggak ada. Kenapa mereka mengeluarkan biaya miliaran kalau memang bukan kemaslahatan mereka? Dan ya ikhwan, jangan berpikir kecuali positif. Positifnya berpikir ke orang kafir, nggak mungkin mereka mau nyumbang kita kalau tidak ada kemaslahatan yang menguntungkan mereka. Kenapa? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian dampak negatif yang kedua, menuhankan mayoritas manusia. Nggak peduli sekarang suaranya profesor, S1, S2, atau suara sekarang orang gelandangan, bahkan ya ikhwan, orang masuk penjara sama dengan suara profesor yang sedang ngajar agama, jadi guru besar di kampus, sama, gak ada bedanya. Padahal dalam pandangan Islam ya ikhwan gak bisa. Allah tadi di dalam surat An-Nisa aja sudah membedakan antara orang-orang yang hanya bisa ngoceh, bisa ngomong adza'ubih, dengan orang-orang yang memang ahlul ijtihad dari kalangan ar-rasul. Tidak lain di sini adalah Alkitab wa sunnah, dan ijtihadnya Rasulullah SAW di lapangan, yang kadang dibenarkan oleh wahyu, kadang tidak. Yang keduanya, kalau memang di lapangan tidak ada dalil, maka eksekusinya adalah ijtihad ulama. Dan Rasulullah SAW mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Jika ada seorang hakim, apakah sama semua orang? Hakim. Tidak, Rasul mengatakan idza ijtahadar rajul, kalau ada orang yang berijtihad, enggak. Atau idza ijtahadal insan, atau mahasiswa atau siswa, tidak. Idza ijtahadal hakim, berarti di sini adalah orang ahli ijtihad. Ijtihad politik, ijtihad kekuasaan, ijtihad maslahat pemerintahan. Silakan kalau ahli, kalau tidak mundur. Kalau ada orang bilang, enak aja dia ada yang nangkring, kita kapan? Loh, ini adalah bicaranya orang-orang yang kerdil ilmunya, cekak nalarnya, dan tidak tahu maslahat madarat dan beratnya amanah kekuasaan. Ya ikhwan, intinya keburukan yang kita lihat sekarang, para calon-calon penguasa dan petinggi memohon, meminta, merengek-rengek, bahkan memuji-muji dirinya,
padahal ini sangat dibenci oleh Islam. Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merekomendasikan. Lihat ya ikhwan, mereka pasang spanduk di mana-mana. Tapi ngelarang anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMU untuk coret-coret di mana? Di tembok-tembok. Tapi dia masang spanduk ngawur. Bagaimana sekarang kita suruh anak-anak muda disiplin, jangan coret-coret, tapi mereka nempelin spanduk-panduk, iklan-iklan untuk mengajukan diri sebagai tokoh, tapi belum jadi, Masya Allah, belum tentu jadi. Sudah dimurka oleh Allah, dicela oleh agama, nasibnya nggak jelas. Ini kan namanya nyungsep, setelah itu ketiban tangga. Sungguh sangat kasihan, sungguh sangat disayangkan. Padahal Rasulullah SAW berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alul imarah, la tas'alil imarah, jangan kau meminta kekuasaan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu sekarang diberi kekuasaan karena minta, kamu akan tergantung dengan kekuasaan itu. Dan kalau kamu diberi tanpa minta, maka Allah akan membantu kamu. Sehingga ikhwan, kita lihat satu kondisi dari generasi ke generasi salafus saleh, mereka tidak ada yang minta. Abu Bakar itu pun didorong oleh umat karena fadilahnya. Umar bin Khattab karena wasiat Abu Bakar, dan Utsman bin Affan karena formatur dari ahlul halli wal aqdi, yang mereka ini walaupun 6 tapi mewakili seluruh masyarakat, seluruh umat, karena mereka dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi akhlak, dari sisi qudwah, contoh panutan, tidak ada yang nolak. Makanya Umar bin Khattab menyerahkan ke 6 orang. Setelah itu Abdurrahman bin Auf datang kepada Utsman, datang ke Ali, datang ke Talha, datang ke Zubair, datang ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah itu mundur 3, tinggal 3. Yang mundur siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas mundur. Kemudian sekarang Zubair mundur, Abdurrahman juga mundur. Tinggal 3 orang, satunya pun mundur, tinggal 2 orang, Ali sama Utsman. Setelah mengadakan musyawarah, tidak siang malam tidak tidur, mendatangi senior-senior sahabat, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf yang sejak awal sudah mengundurkan diri dari pencalonan, maka tinggal 2. Kesimpulannya, Ali bin Abi Thalib didatangi, wahai Ali, saya minta kejujuran kamu. Sanggup enggak kamu menjadi pengganti Umar bin Khattab? Jangan saya, kasihkan aja ke Utsman. Sudah selesai. Datanglah Abdurrahman bin Auf, wahai Utsman bin Affan, semuanya termasuk 5 setuju untuk